mata kuliah yang ada di Prodi Riau. Kalau berbicara masalah CP, itu kami ada sekitar 8 yang harus kami lakukan, yaitu menentukan profil lulusan. Jadi profil lulusan dari Riau itu mau dibawa kemana dan untuk apa. Kemudian CP, ada mata kuliah, ada soft skill yang harus ditempuh mahasiswa, dan yang terakhir ada rencana pembelajarannya. Berbicara masalah profil ini juga kami tidak mengambil sendiri, kami bergabung dengan Asosiasi Riau seluruh Indonesia. Ini dia yang kami dapat dari asosiasi, sehingga kami berani menempelkan di sini. Jadi kalau di Prodi Riau sendiri yang ada di Indonesia ada 8 yang harus dimiliki atau body of knowledge yang harus dimiliki oleh sarjana S1. Dimulai dari perbedaan antara PAUD dengan PIAUD, dilihat dari keislaman, keilmuan, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Kemudian yang terakhir itu ada administrasi dan manajemen. Mungkin Ibu bisa melihat di dokumen yang sudah kami kirimkan atau bisa melihat di fokus. Kemudian ada pun CP yang kami di sini adalah yang pertama, mahasiswa itu memiliki sikap. Jadi sikap itu ada beberapa indikatornya juga. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengenai keterampilan umum. Jadi ada tadi sikap, ada keterampilan umum yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada keterampilan khusus. Ini juga masih kami adopsi dari persatuan dari PIAUD seluruh Indonesia. Kemudian ada bahan kajian. Jadi di sini ada pencirian khusus dari body of knowledge yang ada di Prodi PIAUD yang ada dimasukkan dalam SKS. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan ini dia, ini kita adopsi dari Dikti, yaitu tahapan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, jalurnya. Kemudian ini juga sama, kemudian ada deskripsi umum. Jadi setiap mahasiswa itu harus mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mahasiswa itu harus memiliki moral, mampu bekerja sama. Ini sesuai juga dengan dari PIAUD itu sendiri. Kemudian ada yang terakhir deskripsi khusus bagi mahasiswa lulusan PIAUD. Kemudian kita lanjut lagi, kalau mengenai profil lulusan itu kita ada 4. Jadi mahasiswa yang lulus dari Prodi S1 PIAUD itu bisa menjadi pendidik, kemudian bisa menjadi tenaga praktikum, bisa menjadi peneliti pendidikan khusus bidang PAUD, dan yang terakhir menjadi konsultan dalam pembelajaran pendidikan PIAUD. Kalau CP-nya itu bisa dilihat di bawah ini ya. Yang mana untuk kemampuan dari KKMI level 6 itu harus ada 2, yaitu ada CP pembelajaran setiap program studi, ada CP pembelajaran dari PIAUD itu sendiri. Nah, ini salah satu sikap yang harus dimiliki, yaitu S1 bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian S2-nya itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, S3 menginternalisasi tentang nilai norma dan etika akademik. Kemudian yang kedua adalah penguasaan pengetahuan. Jadi mahasiswa itu menguasai konsep teoritis tentang PAUD. Kemudian yang selanjutnya keterampilan umum itu biasa kami singkat menjadi KU. Bukan kami, memang disingkat menjadi KU. Kalau KU 1 itu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis. Ada KU 2 nanti dan selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu keterampilan umum ya. Keterampilan khusus kakak. Jadi ini CP-nya, kemudian bahan kajian di sini ada yang bahan pendukung, ada bahan penciri dan bahan selainnya. Kalau mata kuliah itu kami ada sekitar 154 SKS, di mana di sini nanti ada mata kuliah pilihan. Jadi ditotalkan semua itu 154. Kenapa 154? Karena keseluruhan. Tapi di dalam perjalanan mahasiswa itu di semester 7 itu mereka memilih seperti mata kuliah marketing pemasaran awut dengan mata kuliah manajemen taman penitipan anak. Jadi mahasiswa boleh memilih, mereka
cenderungnya kemana mau ngambil mata kuliah tersebut. Kemudian ini di bawah juga ada mata kuliah umum yang ada di universitas. Kami juga merujuk ke aturan yang dikeluarkan dari rektor yang diperlihatkan oleh Ibu Kuanta kemarin itu, yaitu ada mata kuliah yang sama di universitas juga sama seperti bahasa Indonesia dengan kode MSM 101. Kenapa di sini 101? Satu itu kami tempatkan di semester 1. Kenapa di ujungnya 1? Itu karena berurut ya. Jadi bahasa Indonesia 1, Pancasila nomor 2 dan selanjutnya. Kami juga berharap ini bisa disatukan semua prodi ya di universitas seperti yang di awal kita bincang tadi. Jangan sampai nanti ada yang kodenya USN 101. Padahal di aturan yang udah diberikan MSN yang sudah kami baca publikasi kemarin. Nah, kemudian ini ada mata kuliah yang sesuai dengan fakultas. Di sini kami ada 2, Bu. Ada yang namanya FAI, ada yang namanya TAR. Kenapa FAI? FAI ini lahir kan awal 2018. Jadi yang sama-sama dengan KPI, sama perbankan, sama dengan PAI, ini kami kodekan dengan FAI. Kenapa dia TAR? Karena ini mata kuliah yang ada di tarbiyah. Nah, tarbiyah hanya ada di PAI dan PIAU, sedangkan di perbankan syariah dan KPI tidak ada tarbiyah. Nah, jadi makanya ada kode TAR. Selanjutnya ada kode PIAU yang ini memang khusus untuk pencirian khusus kode PIAU-nya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ini saya pisah juga. Kenapa dipisah? Karena di sini ada saya urutkan. Ada yang mata kuliah USM, ada mata kuliah FAI, ada mata kuliah TAR, ada mata kuliah PIAU. Selanjutnya ini Bu, yang belum saya print tadi ada CPMK-nya. Misalnya bahasa Indonesia, CP-nya S3 yang tadi kita ambil kan, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Bahan kajiannya apa? Misalnya bahan kajian yang harus diajarkan, dosen mengajarkan adalah sejarah perkembangan bagaimana munculnya bahasa Indonesia, kemudian kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia, tata ejaan, pemakaian huruf, penulisan, EYD, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini juga ada S1, S2, S3, dan SS selanjutnya yang berkaitan dengan CP-nya, diambil dari tadi di atas. Di atas kan kita sudah tulis tuh. Kemudian bahan kajiannya apa? Ya seperti ini bahan kajiannya, pengertian Pancasila, kedudukan, fungsi Pancasila, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir apa nih? Semua mata kuliah sudah ada. Iya, betul. Walaupun ada yang belum sempurna, bukan? Pada umumnya kita udah buat, tapi itu bulan kita cek ulang juga untuk memperbaiki. Dan sebenarnya untuk mata kuliah umum kami mengharapkan itu juga satu untuk semua. Jadi ditentukan bersama CP-nya itu. Makanya saya bilang sama Pak Mahmud, undang rapat, pastikan kode, pastikan mata kuliah, berapa banyak jumlahnya, siapa yang bertanggung jawab untuk mata kuliah tersebut. Ada dosen MKU ya. CP-nya itu juga seragam semua fakultas. CPMK-nya juga sama, PS-nya kalau bisa sama, yang lulusannya juga harus sama. Terus mereka punya namanya dosen MKU. Iya, iya. Dan wajib membuat CPL, CPMK, dan lahirnya EPS. Dan itu kewajiban mereka, dan nanti mereka bisa bagi tersebar di semua fakultas. Ya, mungkin ini yang terakhir ya, itu PKN tadi, ada materi yang terakhir itu masyarakat madani. Mungkin demikian saja dari paparan saya, nanti mungkin akan dilanjutkan oleh prodi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.